Selesai dilantik Presiden, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil menyebut fungsi Kementerian Investasi nanti untuk menyinergikan segala aturan izin investasi baik pusat dan daerah guna mempermudah investor asing dan domestik berinvestasi di Indonesia. Izin investasi nantinya fokus berada satu pintu. Sebelumnya, Bahlil menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam negeri, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar kemudian ini menjadi satu pintu. Lantas sejauh apa dampak pembentukan Kementerian Investasi? Apakah mampu meningkatkan daya tarik investasi Indonesia? Kita diskusikan malam ini dengan ekonom senior Indef Eni Srihartati. Selamat malam Bu Eni. Malam, Mbak Luna. Oke, Bu Eni, apakah dengan pembentukan Kementerian Investasi ini artinya akan semakin menarik minat investor berinvestasi di Indonesia? Seefektif apa sih? Ya, minimal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Menteri Investasi ini salah satu usulan Pak Bahlil sendiri. Artinya Pak Bahlil sudah menyadari bahwa kalau hanya sekedar mengkoordinasi tidak mempunyai kemampuan eksekusi maka tidak akan optimal kinerjanya. Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan ini kemampuan eksekusi untuk realisasi investasi ini yang akan punya perubahan yang sangat signifikan dengan perubahan dari Badan BKPM menjadi Kementerian Investasi. Oke, tapi kan sebenarnya di level kementerian kita sudah ada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sekarang ditambah lagi dengan ada Kementerian Investasi. Apakah ini akan mempercepat masuknya mungkin investor kelas kakap ke Indonesia? Ya, jadi BKPM sendiri ini juga namanya kan badan koordinasi. Di atasnya ada koordinator lagi. Nah, tetapi yang relatif kosong itu justru eksekusi. Jadi bagaimana setiap ada persoalan investasi, ketika mereka sudah mendapatkan persetujuan investasi untuk realisasi investasi itu siapa yang menjadi penanggung jawab. Nah, sekarang dengan adanya Kementerian Investasi ini mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi. Jadi tidak lagi saling lempar tanggung jawab ketika terjadi persoalan-persoalan hambatan investasi, termasuk tidak hanya di persoalan perizinan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, tapi juga bagaimana ketika mereka sudah mendapatkan persetujuan investasi untuk misalnya mulai konstruksi, mulai untuk mendapatkan pasokan energi dan sebagainya, itu ketika terjadi persoalan itu mampu diselesaikan di bawah koordinator Kementerian Investasi. Oke, artinya bisa lebih ringkas menyelesaikan masalah perizinan itu sendiri yang selama ini ada ya, karena cuma berbentuk badan begitu. Tapi kalau bisa kita lihat banyak data yang bisa kita ukur iklim investasi Indonesia ya. Misalnya peringkat kemudahan berusaha Indonesia itu stagnan 73. Presiden juga tidak puas dengan angka ini. Apa yang paling mendesak kita benahi untuk memperbaiki iklim investasi RI? Ya, sebenarnya dari indikator EUDB kita ini ada yang banyak mengalami perbaikan seperti untuk listrik misalnya, terus juga mengenai kemudahan beberapa yang menjadi sebelumnya keluhan dari investor, tapi yang sampai hari ini tidak pernah tersentuh memang adalah memulai berusaha. Memulai berusaha diantaranya adalah soal perizinan. Ini yang menjadi titik krusial PR terberat dari Kementerian Investasi, dan yang paling berat lagi sebenarnya tadi tidak hanya menyelesaikan perizinan, tetapi bagaimana Kementerian Investasi ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian kita. Tadi datanya Mbak Elona yang pertama tadi sebenarnya satu sisi memang ada peningkatan investasi di PMA, tapi di sisi lain kita PMDN-nya turun atau negatif. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah kehadiran PMA itu kan untuk mengakselerasi. Artinya apa? Justru itu menjadi pendorong investasi-investasi yang ada di dalam negeri. Jangan sampai justru investasi asingnya meningkat, tetapi itu menjadi istilah sederhananya menjadi kanibal atau malah justru
menyebabkan daya saing dari investasi-investasi dalam negeri kalah. Oke. Gitu. Baik, tapi begini Bu, kalau kita lihat kan realisasi investasi sampai sekarang paling banyak masih ke Jawa, dan untuk PMDN pun kalah dengan PMA yang sudah berani ke luar Jawa begitu. Ya. Apa yang perlu diberikan insentif tambahan atau apa mungkin yang perlu diperbaiki supaya pembangunan itu merata seperti yang disebutkan oleh Pak Bahlil tadi di istana? Ya, secara data memang untuk triwulan 1 2021-nya ada perbaikan, pengurangan porsi dari Jawa menjadi luar Jawa, tapi memang masih didominasi oleh PMA. Nah, persoalannya adalah bukan cuma melihat PMA ini sudah mulai tertarik keluar Jawa, tetapi apa yang mereka minati itu juga penting. Karena kalau hanya yang mereka minati sektor-sektor properti, sektor bangunan, dan sektor ekstraktif ataupun sektor jasa percuma. Karena yang kita butuhkan untuk membangkitkan gap antara Jawa dan luar Jawa itu adalah sektor pengolahan. Luar Jawa sangat kaya sumber daya, mereka butuh nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki, dan mereka butuh investasi yang bersifat manufacturing. Nah, kalau itu tidak ada, sekalipun ada tambahan investasi ke sana, maka mereka hanya menjadi penonton. Ya baik, terima kasih Bu Eni, kita tunggu nanti bagaimana gebrakan dari Kementerian Investasi, karena ini juga permintaan dari Pak Bahlil sendiri. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.